Ubed, yaitu dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad pada halaman 279 ya, yang ditulis oleh Muhammad bin Zain bin Smith. Mereka bercerita, ada seorang yang bermimpi melihat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang katanya mirip Habib Abdullah Al-Haddad. Apakah dongeng seperti itu tidak sesat? Tidak menyalahi ajaran Nabi Muhammad SAW? Di mana dalam ajaran Islam itu termasuk mujassimah? Apa itu kelompok sesat yang menjisimkan, menyerupakan wujud Allah dengan makhluknya? Padahal jelas sifat Allah dalam sifat 20 itu diantaranya mukhalafatul hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya, baik zatnya, sifat dan perbuatannya. Sebagaimana keterangan ya dalam kitab Ad-Durarul Farid, Syekh Ahmad An-Nahrawi itu berkata, teman-teman, al-mukhalafatul hawadis, yang disebut dengan sifat al-mukhalafatul hawadis, yaitu berbedanya Allah dengan makhluknya, ay al-makhluqat la yumathiluhu syai'un minal makhluqat, tidak ada yang menyerupainya siapapun di antara makhluknya, apapun di antara makhluknya, la fi zatihi, baik dalam zatnya, wala fi sifatihi, maupun sifatnya, wala fi af'alihi, tidak juga dalam perbuatan-perbuatannya gitu loh. Nah kemudian di dalam kitab Syarah Al-Hudhudi ya, Syekh Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi itu berkata, al-mukhalafatul hawadits ibaratun an naftil mumathilati fi dzati was sifati wal af'ali, yang artinya kurang lebih sama. Nah, terus bagaimana? Kok bisa dia bermimpi kemudian bercerita melihat wujudnya Allah yang menyerupai Habib Abdullah Al-Haddad? Apa enggak mujassimah itu? Berarti kan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kan begitu, teman-teman. Sesat itu Gus, sesat dan menyesatkan. Iya. Terus yang membela mereka ketika kita jelaskan seperti ini hanya bisa, mata cenpu sena bentaja. Aduh apa? Apa itu? Kalau mau ngebantah itu bukan begitu. Coba, di mana letak kesalahan kami ketika mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan sifatnya Allah al-mukhalafatul hawadis? Coba silahkan. Kakek saya dan nenek saya belum berhubungan, tiba-tiba nenek saya hamil, itulah anaknya Kanjeng Sarif. Apa maksudnya ini? Maya ini. Ngawur. Ini tapi dengan potong ngawur. Kalau enggak suka ya enggak usah nyimak ya. Enggak suka. Monggo teman-teman. Mbahmu, kok diam saja Mbahmu? Nggak ada suaranya dari tadi Mbahmu ini. Apa tertidur sudah? Terus Allah diwujudkan itu kan khurafat, Gus ya. Ya bukan hanya khurafat itu, mujassimah itu. Kelompok sesat yang menjisimkan atau menyerupakan zatnya Allah dengan makhluknya. Itu kafir itu. Sesat dan menyesatkan Gus ya. Iya. Kafir dimi. Kok kafir dimi? Tapi anehnya Gus, anehnya kok di sisinya ulama yang saya pernah lihat dan dengar lewat YouTube,
saya tidak menyebutkan hamba Allah itu, sedangkan beliau itu tokoh. Kalau ada dari kalangan mereka Ya. yang tidak khatam Quran dan itu diteruskan di makamnya itu loh, Gus. Dan si Gus itu anehnya mengamini atau mendiamkan lah, bahasanya tidak menghela lah. Gimana Gus? Ya itulah makanya repot ya teman-teman ya. Repot teman-teman memang. Karena menyampaikan suatu kebenaran itu tidak mudah teman-teman. Perlu keberanian, perlu kesabaran dan ketulusan. Ya jangan karena kita dekat dengan mereka, jangan karena kita punya hubungan dengan mereka, lalu kita mencarikan pembelaan untuk membenarkan suatu yang salah. Itu berarti kan tidak amanah. Kalau emang salah, katakan salah. Karena apa? Karena kita itu dianjurkan di dalam ajaran syariat itu, sebagaimana kaidah dalam usul fikih itu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya kan? Menolak kemungkinan daripada kerusakan-kerusakan besar itu lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan. Kan begitu. Nah, pertanyaan saya kalau kita ukur nih, kemudorotannya kalau kita biarkan hal-hal seperti itu di tengah-tengah masyarakat awam, itu lebih besar mana dibandingkan kita ini mengejar kemaslahatan agar supaya tidak ada perdebatan, tidak ada persinggungan. Kan lebih besar bahayanya. Makanya muqaddamun ala jalbil masoleh gitu loh. Didahulukan daripada mengejar kemaslahatan, apalagi didukung oleh hadisnya Nabi. Nabi kan bersabda begini, qulil khair, qulil haq ya, qulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit gitu. Ya kalau tidak berani mengatakan kebenaran, hanya takut mendapatkan resiko kepahitan, ya jangan jadi ulama, berdagang aja gitu. Untung rugi Gus. Nah iya, berdagang aja kan gitu loh. Terus tadi itu ada yang DM saya, dia DM mengirimkan videonya Syekh Ali Jum'ah. Ketika dia ditanya tentang nasabnya Ba'alawi, dia mengatakan nasaba Ba'alawi sabitun bil ijma'. Ya kan, tapi beliau tidak menjelaskan ya ijma'nya itu kapan, siapa saja di antara para ulama yang telah mengijma' itu, lalu ada apa tidak kaifiyah atau metodologi pengisbatan nasab bil ijma' dalam kitab apa, kan tidak dijelaskan itu. Nah itu 3 pertanyaan saya di dalam mereaksi videonya Syekh Ali Jum'ah. Nggak ada teman-teman, nggak ada. Karena ijma itu harus terjadi di waktu kejadian, bukan jauh setelah kejadian, apalagi jaraknya berabad-abad. Itu bukan ijma namanya. Aduh capek nih kalau dengerin mereka ini ya. Kok nggak ngerti-ngerti gitu ya. Ada juga katanya kata Sayyid
Muhammad bin Alwi Al-Maliki berkata, alasan mengisbat Balawi ya. Lah iya kan gini, Al-Barawi, saya tidak menolak pernyataan itu, tapi saya tidak mau menerima begitu saja. Iya. Karena saya tidak mendengar langsung dari beliau kan, dan tidak membaca langsung tulisan beliau dalam kitabnya. Makanya saya tanya, ya, bagaimana redaksinya, bagaimana diksi-diksi katanya ketika beliau itu menyampaikan bahwa nasabnya Ba'alawi itu benar, atau mereka memaknai bahwasanya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu telah mengisbat nasab Ba'alawi. Bagaimana redaksinya? Karena kenapa saya tanya redaksinya? Karena begini, redaksi atau takrir keterangan ya, untuk bisa dikatakan kalam isbat itu harus memenuhi 5 unsur. Di antara 5 unsur itu yang pertama, keterangan itu datangnya harus dari ulama ahli nasab. Itu yang pertama. Nah, ahli nasabnya itu harus as-siqati, terpercaya. Kemudian yang ketiga itu harus al-asbat, harus valid keterangannya. Nah, valid itu bagaimana? Valid itu sesuai dengan metodologinya, sesuai dengan kaedahnya, dan tidak bertentangan dengan catatan ulama nasab yang terdahulu sebagai sumber referensi primer dan sekundernya. Kemudian yang keempat ya, yang ketiga itu al-mu'arrikhah. Keterangannya itu harus sesuai dengan tahun dan tanggal sejarahnya, biografi orang itu. Jadi urutan silsilah nasab itu semuanya itu harus sesuai dengan sejarah biografi hidupnya. Kemudian al-matbutoti, sudah melewati standar pengisbatan nasab, baru tu'addu wathiqatan mu'tabaratan, itu bisa dianggap sebagai kalam isbat. Kalau tidak memenuhi 5 unsur itu, maka itu tidak bisa dikatakan kalam isbat, tapi kalam khabar. Nah, kemudian wala ibrata bi taqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab. Tidak bisa dianggap sebagai bentuk isbat nasab keterangan-keterangan yang datangnya bukan dari ulama ahli nasab. Pertanyaan saya, Syekh Ali Jum'ah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, apakah beliau ini ahli nasab? Kan bukan. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki itu adalah ulama ahli hadis, bukan ahli nasab. Kan begitu. Tapi ya repot kalau otaknya nggak dipakai. Ketika kita menjelaskan begini, lalu di framing seakan-akan kita merendahkan kredibilitas daripada ulama-ulama besar katanya. Lo gimana sih? Padahal kita itu tidak merendahkan mereka, cuman kita meluruskan. Anda salah memahami perkataan-perkataan ulama besar itu. Yang Anda pahami dengan akal pendek sampean. Saya luruskan bahwasanya itu bukan kalam isbat, itu kalam khobar. Padahal Mbak Asim juga udah itu ya membahas ya tentang tuturan-tuturan Nabi itu. Nah, iya. Kalau Ham kan bukan. Aduh, ya Allah. Saya ini kan mempertahankan kejombloan saya ini supaya saya itu bisa fokus mendalami ilmu nasab demi untuk menemani panjenengan loh teman-teman. Kan begitu Bang Nisma. Iya Bang Roni. Ya. Karena kalau saya tidak menjomblo teman-teman, jam segini sudah ditarik ke kamar saya
Ayo tidur, Masuk. tidur, tidur, tidur. Masuk akal, masuk akal. Jadi bagi teman-teman yang perhatian kepada saya, ya ayo carikan kandidatnya yang pas buat saya gitu. Loh, bukannya tadi geografinya seperti Prabu Siliwangi yang ngambil santrinya Sekuro, Gus? Ya kan saya bukan Prabu Siliwangi, wong saya orang Madura. Ya, tapi kan geografi bisa di mana aja, Gus. Oh enggak, wong saya orang Madura, jadi saya ikut tradisi orang Madura. Tapi kok bisa sama gitu, Gus? Beda, nggak sama. Samanya di mana? Prabu Siliwangi itu ngambil Rara Santang itu juga santrinya Sekuro, Gus. Nah terus persamaannya dengan saya apa? Ya sama-sama Kerawang, ya, Gus. Oh yo, beda itu. Ini malah keturunannya Sunan Gunung Jati, keturunannya Siliwangi ini malah. Tapi saya nggak melihat itu, teman-teman. Saya itu apa ya? Bukan orang yang menganut paham patriarki. Lina sabiha. Saya tidak melihat orang itu dari sisi latar belakang keluarganya, dari sisi hartanya. Enggak. Yang saya lihat cuma dua, cantik sama agamanya, udah. Karena cantik itu udah bisa dirubah soalnya. Betul. Kalau nasab ya, kalau nasab nih. Kalau umpamanya dia nasabnya itu nggak jelas, yo ikut saya jadi jelas nasabnya. Nah, Lalu kan iya toh. Lah kalau nikah sama saya Pak, dia punya anak. Anaknya kan jelas nasab siapa? Anaknya Gus Hasan kan begitu Pak. Itu loh gimana sih? Kan itu. Aduh agak Bang Roni. bukan saya baca tapping-tapping ini asik juga. Kenapa? Banyak yang ngawur. Kurang tidur itu. Iya. Dia adalah buat hiburan. Tapi kalau udah capek juga pergi sendiri. Ya Manchester City, kalau saya bukan si paling dunia, ya gimana wong saya masih hidup di dunia, ya harus si paling dunia lah. Kecuali kalau saya hidup di alam barzah, baru si paling alam barzah, kan begitu. Gimana sih Manchester City ini? Nah, orang faktanya kita hidup di dunia kok. Jadi yang remes-remes tadi itu bukan karena tugas ya. Hari ke situ lagi. Apa mabuk kecubung? Kayaknya Bang Roni ini membayangkan gitu loh, bagaimana reka adegannya itu. Loh, Ini tadi kan ada narasi Bang- begini, ada tapi kan begini Gus. Bang Roni, ya siap. kalau saya ahlinya kalau urusan remes-remes itu. Nah, ya rumah, topot. Ini Gus, tadi kan ada tappingan seperti ini. Sudah dinikahi tapi belum disetubui, makanya di rumah jalan. Di rumah tapi Dinikahi dari ada kata jalannya itu. mana? Iya, Sekarang tadi begini loh, tappingan teman-teman. Maya itu. Iya. Sekarang Saksinya begini loh siapa? teman-teman ya. Kan kalimatnya itu kan begini loh. Kalimatnya ya. Coba sampean pahami kalimatnya dalam kitab itu ya. Ini loh kalimatnya teman-teman. Gimana ya? Mana tadi itu? Tuh ya Allah. Nah. Wa dzakaru, dan telah menyebutkan mereka semua annal Habib Ahmad al-Madhkur, bahwasanya Habib Ahmad tersebut yang bermarga Al-Haddar ini kana idza ra'a imra'atan, ketika dia melihat seorang perempuan fitoriki,
di jalan. Qabasaha fi thadyiha, maka dia akan meremas fi thadyiha, di payudaranya. Coba, kalau memang istrinya, kenapa idza kana ra'a imra'atan fit tariqi? Kenapa bahasanya begitu? Harusnya kan idza ra'a zaujuha, ya, idza ra'a zaujataha, kan begitu harusnya kan? Zaujataha harusnya kan? Bukan imro'atan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, kalau memang itu perempuan adalah istrinya, fitorik loh. Boleh nggak kita berhubungan di jalan itu, boleh nggak? Tidak boleh. Ininya itu mbok mikir gitu loh. Nggak ada. Masih cari pembelaan aja gitu. Wong jelas-jelas salah. Nah itu yang bikin saya heran itu, kok masih para kiai, para gawagis, para ustadz ini mencari pembelaan kepada sesuatu yang salah gitu loh. Jelas bahasanya idza kana ro'a imro'atan fit tariqi. Kan apabila dia melihat seorang wanita di jalan, harusnya kalau istrinya kan ketika dia melihat istrinya di jalan, lalu dia dekati, dia remas payudaranya, kan begitu kalau emang istrinya. Kenapa pakai bahasa imro'atan? Gitu loh. Kan ajnabi ya kan, jelas ya Gus ya, imro'atan ya. Jelas. Ajnabi ya, ya. Jelas. Ya, dari kalimatnya. Kalaupun kita mau mengikuti narasi mereka, oke, itu istrinya. Bolehkah berhubungan dengan istri di jalanan? Nggak boleh banget berarti. Nah iya teman-teman. Itu kan rahasia berdua itu. Nah iya, mirip hewan itu, benar. Mirip hewan itu Bang Sonik. Kita ini manusia bukan hewan. Cek pah kalah ilen jelen gitu. Kecuali ben amobilen. Pah kaca film mah tebel tak kira orang bebas kayak gitu loh. Kan Apa itu tuh Mas ngangkok artinya? biasa. Nggak paham. Saya dulu kalau sama istri itu dulu mantan dulu itu, kalau jalan luar kota gitu ya, karena capek istirahat di rest area, dicereng kengku ya ikut teku kan gitu. Tapi kan ini teman-teman, saya sadar mobil saya itu kaca filmnya tebel, kanan kiri belakang itu 80%, depannya 60%. Artinya apa? Orang nggak bisa lihat ke dalam. Gitu. Dari dalam terang keluar, dari luar ke dalam gelap gitu. Kan gitu. Loh, kalau zaman dulu emang ada mobil itu. Dan bukan Vittori gitu. Lagi etero di Bang Disma sama Bang Roni ya. Mereka adegan yuk cerita Gus Hasan di kian. Punya sanad. Ada sanadnya. Ada sanatnya ya. Ada sanatnya aja. Ada sanatnya. Ini Sofi kayaknya Saya ingat gini, dawuhnya kiai saya dulu di pesantren itu, almarhum Kiai Abdul Salam Masyarakat rahimahullah. Jadi beliau mengatakan begini mas saya, Jong, kamu besok harus punya mobil, Jong. Iya kiai. Iya Jong. Kenapa Jong? Tahu nggak kamu kenapa? Iya kiai. Gini Jong, apa kamu rela nanti kalau kamu bakal punya istri kan, terus kamu jalan sama istri kamu keluar naik kendaraan umum, terus istrimu dusel-duselan sama laki-laki lain, apa ndak malu kamu? Apa nggak dayus kamu? Membiarkan istrimu berdesak-desakan dengan orang lain. Makanya kamu harus punya mobil, Cong. Oh iya kiai, itu pesan kiai saya.
Jangan yang mahal-mahal, Cong. Yang murah-murah aja, bekas-bekas nggak apa-apa, Cong. Yang penting apa? Menyelamatkan kehormatan istri dan kehormatan kamu sebagai laki-laki supaya tidak masuk kategori dayus. Makanya para kiai punya mobil semua, teman-teman. Bukan kemewahan, itu bukan tuntutan syariat, gitu. Masuk akal kan? Sangat masuk akal. Iya. Makanya para bapak, para laki-laki, ayo bekerja keras. Punya mobil dulu sebelum nikah. Walaupun mobil jelek gak apa-apa. Mobil second gak apa-apa. Karena tujuannya bukan untuk pamer, tujuannya untuk apa? Untuk menjalankan syariat. Gitu loh. Dan itu sunnah Nabi, teman-teman. Ketika Nabi itu sedang melakukan perjalanan panjang, membawa istrinya naik kuda nggak? Enggak, teman-teman. Unta, yang di atas unta itu ada kayak apa namanya, kereta gitu ya, kayak kotak gitu. Nah, istrinya di dalam situ, tutupi sama kelapa, nggak kelihatan orang. Nah, sekarang ya kan dianalogikan ke mobil. Sunnah itu, teman-teman, bukan kemewahan, itu tuntutan syariat. Kitab apa itu, Gus? Kok nyebut nama orang sama aibnya? Jelas banget, walaupun sahih mungkin. Aku bukan mukibin. Itu kitab Ghayatul Qasdi wal Murad. Kitab Ghayatul Qasdi wal Murad itu. Namanya, tulis nih ya, kitab Ghayatul Qasdi wal Murad, halaman 297, karya daripada Muhammad bin Zain bin Smith. Tulis itu, beli di Shopee, kitabnya ada itu. Tuh loh. Wah, katanya saya ini stres, katanya teman-teman. Ini gue stres, katanya Sodik Alfian ini. Ya kalau kayak saya dikatakan stres, bagaimana mereka? Gila berarti. Ini Sofi kayaknya korban untuk pas itu jalan. Aduh, ya Allah. Kasihan Gambarnya perempuan, aslinya laki-laki itu. Gambarnya perempuan, aslinya laki-laki. Berarti kan nggak punya kepercayaan diri itu sebagai laki-laki. Tidak bersyukur Gus ya. Aduh. Orang itu kalau dirinya percaya diri, karena kepercayaan diri itu bagian daripada apa? Mensyukuri takdir Allah telah menjadikan kita berwujud seperti ini. Tampakkan wajahmu itu, jangan pakai foto orang lain. Itu namanya kamu nggak bersyukur gitu. Iya, Habib itu kan nggak bersyukur dia. Iya. Wong laki kok pakai gambar perempuan. kaum ini Gus. Kaum aluminium Gus. Iya. Payah. Kalau perempuan kan almarhumah kalau meninggal Gus. Kalau laki-laki almarhum. Nah kalau ini aluminium Gus. Lanjut teman-teman. Kopi saya habis, saya tak pesan lagi. Bang Desma, Dalam.
Di mana posisi sampean? Salam kenal, Bang Nisma. Salam kenal balik, Bang Roni. Izin Asli mana? memperkenalkan diri, saya dari Serang, Banten. Oh, Oh iya. Bekasi. Bekasi mana sampean, Bang Nisma? Karang Mulia. Oh, Karang. Jenengan. Saya Cirebon. Saya Cirebon asli Pasuruan. Asli Pasuruan. Berkeluarga ke Cirebon. Keluarga Cirebon. Saya belum berkeluarga saya. Iya. Cek buang HP nge. Nggak apa-apa, ada sanadnya Imam Ghazali. Sana itu Imam Ghazali bukan nggak mau nikah. Lupa. Kalau saya kan nggak lupa, ingat terus. Cuma belum ketemu. Pak takut sampean lupa, Gus. Enggak, saya nggak pernah lupa. Setiap hari saya ingat. Cuma belum ketemu aja. Oh. Tapi nggak lupa, Gus ya. Nggak lupa saya. Kalau ketemu teman-teman, ya mohon maaf ya. Nggak mungkin live sampai tengah malam begini saya. Alhamdulillah. Paling live di pagi. Nah iya. Kan baru bangun tidur tuh kan segar. Karena malam ada kelon. Rumah dulu. Ya Allah. Cuma ada mobil kalau nggak ada Ini rumah. ada Kiai Pagar Nusa ini. Ini Kiai wali TikTok ini mau naik ini. Monggo silakan Kiai. Siapa yang mau turun dulu teman-teman sementara teman-teman. Saya Gus, saya Gus. Saya Nisma nggak apa-apa, Nisma. Di bawah nggak apa-apa, Nisma. Nunggu di bawah, Gus. Nggak apa-apa, Nisma. Enggak, jangan nanti Nisma. nyantai aja di sini Bang Roni ya Bang Nisma. Tegak di bawah aja, Gus. Biar ya Syarif naik. Oh iya, ini momotnya ini kan Bang Roni ini. Naik kan itu Kiai Pagar Nusa itu. Kiai Sarif itu. Ya, Gus. Ini Iya. mungkin pertanyaan agak lambat ya. Gimana? Tentang polemik nasab Bang Alawi ini. Kalau Ustadz Idrus itu yang dipakai, Gus, dalil-dalil itu dari kitab apa, Gus? Idrus Romli. Ya begini. Ustadz Idrus Romli itu oleh Kiai Imad dikatakan kelas pembaca. Kenapa dikatakan kelas pembaca? Karena dia hanya mengandalkan narasi satu pihak, yaitu dari kitab-kitab internalnya Ba'alawi, tanpa menoleh kepada kitab-kitab di luar Ba'alawi, bahkan yang kontra terhadap pengakuan nasab Ba'alawi, baik dari sisi hujah, argumentasinya, dalilnya, itu nggak dipelajari oleh dia. Bahkan yang terakhir itu saya ketawa sekali sama dia itu. Kok bisa ya orang sekelas Idrus Romli ini kok jadi bodoh dan dungu seperti ini gitu. Kenapa saya katakan demikian? Ketika dia menyinggung tentang Kiai Imad yang oleh kawan-kawan kita ya disebut dengan mujaddid gitu loh. Kan ada sebuah hadisnya kan hadis qudsi ya. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu dinaha gitu ya. Kalau nggak salah itu ya.
Bentar teman-teman, saya buka aja hadisnya nih, biar nggak salah saya. Pas. Lero dekian ruwet ini. Pas susah dekian. Oh ini teman-teman. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah itu akan mengutus kepada umat ini ya, pada setiap 100 tahun orang yang akan memperbaharui laha terhadap umat ini dinaha akan kefahaman agamanya. Nah, lalu Idrus Romli itu mengatakan bahwasanya dari sejak berdirinya NU ke sekarang itu belum nyampe 100 tahun katanya begitu. Loh, kok dihitung dari situ itu gimana ceritanya dia? Gitu loh. Nah, kemudian ya, dia mengatakan menjelaskan mujaddid yang dia ketahui, tapi mujaddid itu kan di bidang ilmu fikih, bukan di bidang ilmu nasab. Nah, selama perjalanan dakwah Islam di bumi Nusantara ini kan belum ada ulama yang berbicara nasab kecuali Kiai Imad. Maka wajar dong kalau dikatakan mujaddid beliau ini yang memperbaharui ya kan pemahaman orang-orang di Indonesia khususnya tentang ilmu nasab yang belum mereka ketahui. Jadi teman-teman itu menyebut Kiai Imad sebagai mujaddid itu dalam perspektif ilmu nasab, bukan ilmu fikih. Gitu loh. Bukan ilmu fikih. Nah, kembali kepada teks hadisnya, mayyujaddidu laha dinaha, orang yang memperbaharui laha kepada umat ini, dinaha akan kefahaman agamanya. Nah, pertanyaan saya, betul nggak Kiai Imad itu memperbaharui terhadap pemahaman agama seseorang dari sisi ilmu nasab? Betul. Karena orang itu selama ini ya mempercayai nasabnya Ba'alawi itu berdasarkan dzon. Ya kan? Padahal ya kan, dzon itu tidak ada di dalam perspektif ilmu nasab. Makanya oleh Kiai Imad dikasih tahu supaya pemahamannya terbaharui gitu loh. Kan begitu. Monggo Mbak Wali TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Bagi teman-teman di bawah ya, kalau suka dengan tayangan ini, saya harap untuk tap-tap layar, ini poin pertama, kemudian share, lalu posting ulang. Dan yang terpenting dari itu, kalau berkenan, mohon direkam, karena ini akan ada pencerahan yang lebih spesifik. Ini diskusi saya dengan Gus Hasan ya. Gus Hasan standby ya Gus? Oke, siap. Oke, gini. Saya tetap akan fokus di Al-Burqah Gus. Al-Burqah 151, itu saja. Jadi gini, saya tertantang atau ditantang untuk diskusi terkait Al-Burqah gara saya mengungkap 150 dan 151. Itu katanya ada 2 dari Brebes, Yai, kemudian 2 dari Kota Tegal, yang 2 dari Kabupaten Tegal, itu atas dorongan Kabid katanya 4 orang. Aku status hari. Tapi tempatnya di kantor PCNU. Katanya iya, malam Rebo, oke. Nah ini untuk tambahan penguatan data aja. Baik, sifatnya saya bertanya kepada Gus Hasan, tetapi supaya nanti endingnya ada titik temu antara saya dengan Gus Hasan. Yang pertama gini Gus, Ali Abu Bakar As-Sakran, pengarang kitab Al-Burqah Al-Muthiqah, ya kan? Itu apa betul merupakan pongkol atau kitab atau referensi atau data tertua yang dimana di situ sebagai sumber rujukan
dari semua kitab-kitab Habib Baklawi yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Silakan Gus. Ya. Jadi kenapa kita mengatakan bahwasanya kitab Al-Burqa Al-Musiqqa itu adalah kitab yang menjadi landasan utama, yang paling tua di dalam membahas nasabnya Ba'alawi, yang kemudian dijadikan sumber rujukan oleh kitab-kitab yang lain. Ya karena memang tidak ditemukan adanya kitab-kitab yang lain itu sebelum Al-Burqa yang membahas tentang nasabnya Ba'alawi. Tidak ada. Baik itu di abad ke-9 itu sendiri maupun abad sebelumnya itu nggak ada. Nah, kemudian kalau ada orang beralasan ada ini kitabnya, kitab apa? Izin Gus, saya potong ini, mohon Al-Barawi momot mute atau turunkan biar nanti masuk rekamannya asik. Lanjut. Ya. Jadi kalau memang ada yang mengatakan bahwasanya ada kok yang lebih tua daripada Al-Burqa. Apa itu? Jauharus Safaf. Seperti yang dikatakan Rumel. Nah, fakta realitanya Jauharus Safaf itu ditulis oleh Abdurrahman Al-Khatib kan. Abdurrahman Al-Khatib ini itu adalah murid daripada Abu Bakar Al-Idrus, pamannya Ali As-Sakran. Nah, kalau memang Al-Jauharus Safaf ditulis lebih dulu daripada Al-Burqa, kenapa Al-Burqa tidak menyebutkan atau tidak menjadikan kitab itu sebagai tambahan referensi di dalam menjelaskan silsilah nasabnya? Nah, kemudian yang kedua, kitab Al-Jauharus Safaf itu manuskripnya kan nggak ada. Ketika ditanya manuskripnya mana? Manuskrip aslinya tidak ada. Katanya dulu ditemukan di Mesir. Lalu kemudian di Maktabah Ar-Rifaiyah. Lalu kemudian katanya dijual. Nah, dijual kepada siapa? Nggak tahu katanya. Lah, ini kan masuk ke dalam kategori dalailul wad'i fil ansab. Bukti-bukti kepalsuan dalam nasab. Ketika dia mengatakan sumber referensi yang dia jadikan rujukan, yaz'umu annal kitab faqadah. Dia mengklaim kitab rujukannya telah hilang. Gitu loh. Nah, yang ada itu adalah salinan naskah dari Alwi bin Thahir Al-Haddad. Oke, cukup Gus. Pertanyaan selanjutnya, pengarang Al-Burqa Al-Musiqqa, ini saya pegang fisiknya ya, fisik kitabnya ya. Pengarangnya namanya Asy-Syaikh Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Betul kan Gus? Betul, betul. Oke, dia hidup dan mati di abad berapa Gus? Tolong jelaskan Gus. Beliau itu wafatnya kan di abad 9. Baik. Ya kan? Kalau nggak salah 859 itu. Kalau nggak salah ya. Oke, nanti infonya bisa ditambahin lagi oleh Gus Hasan supaya lebih spesifik, lahir berapa, tahun berapa. Lanjut Gus. Yang kedua. Iya. Di halaman 151 ini kan ada penyebutan Syekhun al-Imam Asy-Syaikh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdillah. Saya ulang, ada Asy-Syaikh Ali. Nah, alinya ini Ali bin Alwi. Ali ini hidup mati di tahun atau abad berapa Gus? Ali bin Alwinya. Ali bin Alwi. Bentar, Kiai. Ya. 51 ya. Ya, 151 Gus, 151 Gus. Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi. Oh, ini ya. Yang alinya, yang saya tanyakan alinya dulu, Ali bin Ya. Alwinya itu Gus. Ya. Bentar.
Teman sambil nunggu jawaban spesifik dari Gus Hasan, karena Gus Hasan itu by data ya, mohon tap-tap layar, kemudian bagikan dan juga posting ulang ya. Dan ini silakan direkam untuk ditampilkan di VT kalian atau di medsos, misalkan Facebook maupun YouTube. Monggo, ini dalam rangka untuk menjelaskan ilmu dari sumber data Ba'alwi itu sendiri. Begitu. Saya malam ini di Kaumalnya Gus Hasan hanya fokus di satu kitab. Dan terkait tantangan itu betul, tapi nanti realisasinya apakah mereka jadi atau tidak, takutnya sama dengan sebagaimana di tahun 2025 awal mereka nantang sendiri, telepon sendiri, ketika aku jabanin nggak jadi Kiai, ya sudah lah, ini tantangan yang kedua. Jadi kalau berdasarkan keterangan dalam kitab internal Ba'alawi yang bernama Asy-Syamsudz Dhahirah, ya. Bentar Gus, saya catat kitabnya, teman-teman juga bisa nyatat ya, keterangannya dari Syamsudz Dhahirah. Ya, dalam kitab Syamsudz Dhahirah itu Ali bin Alwi Ba'alawi yang dikenal sebagai Ali Khaliq Qasam itu wafat pada tahun 527 Hijriah atau 529 Hijriah. 527 Hijriah atau 529 Hijriah. Oke. Nah, itu juga dibahas oleh Kiai Imad di dalam kitabnya Minhajun Nasabin itu. Dalam kitabnya Kiai Imad Minhajun Nasabin juga dibahas itu. Baik. Nah, di situ Kiai Imaduddin itu ya menjelaskan tentang Ali Khaliq Qasam ini. Bahwasanya Ali Khaliq Qasam ini itu bukanlah orang yang sama dengan Ali bin Alwi yang disebutkan di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Gitu. Karena sejatinya ya Ali bin Alwi ini itu tidak bergelar Khaliq Qasam. Gelar Khaliq Qasam itu dia curi ya. Dia mencuri itu dari Muhammad Al-Qal'i. Itu gelarnya Muhammad Al-Qal'i itu. Itu pada halaman ke-35 kitab Minhajun Nasabin. Itu ada fasal fi anna kutub Ba'alawi saraqat tarikhul Qal'i wa sarafathu li Muhammad sahib Mirbat Ba'alawi. Jadi di sini Kiai Imad mengatakan lamma tabayyana bila syakkin anna Aba Abdillah Muhammad bin Ali sahib Mirbat syakhsun wahmiyun khayaliyun, ketika sudah jelas tanpa keraguan bahwasanya Abu Abdillah Muhammad bin Ali sahib Mirbat itu adalah syakhsun wahmiyun khayaliyun, tokoh fiktif rekayasa, fadzakartu al-an, maka saya berkata sekarang anna ba'da tarikhahu, bahwasanya sebagian sejarahnya itu sarokoh, telah mencuri atau membegal min Abi Abdillah Muhammad bin Ali Al-Qal'i, terhadap sejarahnya Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Qal'i yang disebutkan dalam kitab Al-Suluk. Alasannya al-awwalu, yang pertama, saroko ismahu wa isma abihi, mereka telah membegal namanya dan nama bapaknya, wahuma Muhammad wa Ali ats-tsani, yaitu Muhammad dan Ali, Muhammad bin Ali kan. Yang kedua, sarokot kunyatahu Abu Abdillah, membegal julukannya, yaitu Abu Abdillah kunyahnya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, saroko ba'di nisbatihil qal'i, dia juga mencuri, yang ketiga, atau membegal penisbatannya kepada Al-Qal'i, mutasyabahan Khaliq Qasam,
Kemudian yang keempat, sarokot talamidahu, membegal murid-muridnya, al-qal'i, wa sarafat ila sahibi Mirbad Ba'alawi, kemudian diklaim sebagai muridnya Muhammad bin Ali Sahib Mirbad. Nah, itu bisa di cross check di dalam kitab As-Suluk dan Syamsud Dhahirah. Yai. Diulang mohon Dalam Minhajun kitab- Nasabinya halaman berapa Gus? Minhajun Nasabinya tadi. Minhajun Nasabin halaman 35. Oke, baik. Halaman Lanjut 35 pertanyaan ya, dalam Gus. PDF-nya. Oke, Oke. lanjut pertanyaan ya Gus. Nggih, nggih. Artinya antara Ali Abu Bakar As-Sakran, pengarang Al-Burqa, dengan Ali bin Alwi itu dua orang yang berbeda dan hidup tidak satu zaman. Betul begitu, Gus? Betul. Betul. Oke. Hidup tidak satu zaman. Lebih tua mana, Gus? Antara Ali bin Alwi dengan Ali As-Sakran ini? Ya lebih tua Ali dong. Oke, lebih tua Ali bin Alwi. Artinya kita hitung atau kita menakar dari kehidupannya ya. Kalau saya boleh simpulkan, pengarang Al-Burqa itu hidup di abad 9. Mati mungkin di abad 10 kan, hidup di abad 9 ya, mati di abad 10. Kemudian si Ali bin Alwi ini hidupnya di abad 6. Oke. Pertanyaan saya begini, Gus. Kan di dalam isi ini sedang menceritakan kasyaf. Ya. Oke. Ali As-Sakran menulis tentang cerita kasyaf ini dia dapati dari kitab apa rujukannya, Gus? As-Suluk. Ada cerita As-Suluk yang seperti ini, kasyaf ini ada? Iya. Itu Nggak kan ada, cerita Gus. kan. Yang 151 nggak ada, Gus. Ini kan apa namanya? Min awwali ajdadihim asy-syekh al-imam wahidu zamanihi alladhi idza qala fi ayyi waqtin fi salatin aw ghairiha bi baldati tarim aw ghairiha minal biladi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ya kan? Ini menceritakan tentang ya Muhammad bin Ali ya. Muhammad bin Ali, Ali bin Alwi. Ali bin Alwi. Ya, Ali bin Alwi. Ali bin Alwi ini leluhurnya Abu Hasan Ali bin Abil Jadid. Dalam kitab As-Suluk diceritakan seperti ini. Terus sama dia dibegal, Kiai, gitu loh. Sebentar, Gus. Yang saya tanyakan Ya. adalah di Al-Burqa ini kan ceritanya cerita kasyaf, betul enggak? Iya, Kashfan kan. Sebentar. Oke. Ceritanya kasyaf. Lalu cerita kasyaf ini apakah juga ada di As-Suluk? Nah, makanya saya jelaskan dulu titik temunya di mana. Gitu loh, Kiai. Saya paham maksud jenengan ini, gitu loh. Jadi gini, di dalam cerita yang ada di dalam kitabnya As-Sakran ini membegal cerita yang ada di dalam kitab As-Suluk. Cuman redaksinya ditambahi. Gitu loh. Redaksinya ditambahi. Diimprovisasi. Redaksinya, Kiai. Itu dijelaskan di dalam kitabnya Ki Imad, dijelaskan, Kiai. Oke, penjelasannya kayak Dijelaskan mana? dalam kitabnya Ki Imad itu. Penjelasannya kayak mana coba? Sebentar ya. Oke. Bentar ini. Bentar, di halaman berapa ini? Saya cari dulu ya, Kiai ya. Ya, siap. Teman-teman yang di bawah ya, karena ini daging semua, tolong bantu kami untuk lancarnya diskusi ini dengan cara apa? Tap-tap layar, kemudian bagikan, posting ulang. Kalau ada mawar 1, 2, 3 untuk ngeramein ini Komal, silakan lah. Mawar-mawar aja cukup, nggak usah paus karena Ini pausnya ya, masih Kiai. kecil-kecil. Di halaman 29, Kiai, kitab Minhajun Nasabin. Itu Kiai Imad membahas itu. 59. Pasalnya 29, Kiai, 29. Oh, sebentar.
29. Oke. Kitab Minhajun Nasabin. Oke. Itu ada pasal di situ yang berjudul fi anna Ali Khalid Qasam la yuzkaru fi kitabis suluk, bahwasanya Ali Khalid Qasam itu tidak disebutkan di dalam kitab as-suluk. Ali As-Sakran huwa alladhi am'ana an-nadhrah fi kitabis suluk lil Janadi. Ali As-Sakran itu melakukan imajinasi di dalam kitab As-Suluk karya Al-Janadi. Imajinasinya apa? Fi ilsoqi tarikhi usulihi, untuk menyusupkan sejarah leluhurnya. Gitu loh. Lianna yakuna mazkuran fi kutubit tarikh, agar supaya nama-nama leluhurnya yang dia rekayasa itu tampak disebutkan di dalam kitab sejarah. Waliyasihha iddi'a asyarafihi, agar supaya menjadi pembenaran terhadap pengakuan kesyarifannya. Fa'akhoda tarikh syarif Abil Jadid, maka dia itu membegal sejarahnya Syarif Abul Jadid li tarikhi usulihi, untuk dijadikan sejarah leluhurnya. Waqala, dan dia berkata, bi anna jadidan lahu akhun ismuhu Alwi, bahwasanya Jadid ini memiliki saudara yang bernama Alwi. Padahal As-Suluk tidak menyebutkan itu. Ini yang menyebutkan Ali As-Sakran. Lihat pada halaman 78 dalam kitab Al-Burqa Al-Musiqah keterangan itu. Baik. Dalam kitab Al-Burqa halaman 78, Kiai. Klaimnya Ali As-Sakran bahwasanya Jadid dalam kitab As-Suluk itu punya saudara yang bernama Alwi. Padahal As-Suluk tidak Saya ulang dan sebagai penegasan ya Gus, di Al-Burqa itu kan tulisannya Kashfal Mustafa, oke? Nanti dibahas di sini, Kiai. Di bawahnya dibahas. Sebentar, supaya mengulang pendengar semakin paham gitu. Ya. Kashfal Mustafa yang tertulis di Al-Burqa, ya kan? Yang tentunya yang menuangkan, yang menulis berarti kan Ali Abu Bakar As-Sakran, kan begitu Gus? Nah, pengambilan teks kasfan itu adakah sumber rujukannya di kasfannya itu Gus? Makasih. Nggak ada. Tidak ada ya Gus ya? Nggak ada. Alias ngarang bebas ya Gus ya? Iya. Oke, itu teman-teman yang dengerin ya. Improvisasi redaksi. Oke, bahasa halusnya Redaksi yang improvisasi redaksi. Kalau bahasa teman-teman saya ngopi itu hasil karangan. Karangan bebas. Karangan bebas. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Kashfal Mustafa itu karangan bebas. Nah, lanjut yang ketiga Gus. Alwi bin Abdullah yang ditulis di kitab Burqa juga 151 ini adalah merupakan leluhur daripada Ali, karena di sini tulisannya jelas Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdillah. Kan begitu Gus. Pertanyaan saya. Ini redaksinya Kiai. Redaksi Kiai. Ya. Ini saya lengkapi redaksinya Kiai. Redaksinya ini. Ya. Dzakaroh ini di halaman 28 Kiai. Sebelum halaman sebelumnya. Minhajun Nasabin. Nah, jadi di sini Kiai Imad itu menjelaskan fi anna Ali Khalid Qasam ibn Alwi yang wafat pada tahun 529, Saksun Wahmiyun Khayaliyun, itu ada tokoh fiktif rekayasa. Dzakara Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu telah menyebutkan anna Ali Khalid Qasam, bahwasanya Ali Khalid Qasam huwa imamun wa syaikhun wa wahidu zamanihi, ay a'lamu ahli zamanihi alladhi yukarriru fis salati qaulahu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu hatta yaruddun nabi sallallahu. Itu kan? Wa yaqulu wa alaikumussalam ya syekh. Nah, itu bisa dilihat
pada halaman 150 daripada kitab Al-Burqa Al-Musiqa. Gitu loh. Nah, wa qissatu may yukarrirus salam 'ala nabi ma'khudun minas suluki. Cerita itu diadopsi atau dikutip atau dinukil dari kitab As-Suluk, tsumma sarrafaha